Jawaban UTS Perilaku Konsumen, nama Devi Kristi, NIM 1810416614, jurusan Manajemen, hari Rabu 10 November 2021, kelas A1, dosen Adi Mursalin SEMM. Jawaban nomor 1, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, memberi, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kelakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika dewasa. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Jawaban nomor 2, teori keterlibatan konsumen adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulasi di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan secara untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Jawaban nomor 3, dalam membeli sebuah produk high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan atau memahami dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Contohnya adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas. Sedangkan low involvement konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Contohnya adalah pembelian garam meja dan pembelian air minum dalam kemasan. Jawaban nomor 4, contohnya adalah persepsi konsumen terhadap pembelian di Indomaret. Indomaret adalah salah satu usaha bisnis dari Indomarko Prismarama yang berkecimpung pada bisnis retail Indonesia. Semua pengelola berusaha agar retailnya dikunjungi orang sebanyak mungkin. Saat ini Indomaret telah membuka sedikit 195 cabang di mana diantaranya berada di daerah perkotaan dan lainnya berada di daerah kecamatan. Indomaret memiliki konsep keterampilan dan suasana tokoh yang telah disesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen untuk mencapai kepuasan dan kemudahan dalam melakukan pembelian. Jawaban nomor 5, gaya hidup konsumen. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk adalah merek produk. Keputusan pembelian pada dasarnya merupakan keputusan untuk membeli merek yang paling disukai oleh konsumen berdasarkan pertimbangan di antara merek-merek pilihan. Jawaban nomor 6, hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen merupakan hubungan suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan produk, jasa, serta gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Contohnya misalnya produk santan merek Kara, ketika konsumen ditanya apa pandangan mereka tentang merek ini, maka bisa jadi kesimpulan dari satu di antara mereka adalah santan instan merek tersebut mirip dengan santan kelapa asli, harga terjangkau, tidak repot, dan bisa disimpan di lemari es untuk digunakan kapan saja. Jawaban nomor 7,
Yang pertama itu iklan sampo Pentin, karena iklan sampo Pentin sering ditayangkan di televisi. Selain itu juga terdapat banyak pertokohan sembako maupun grosir seperti minimarket, kedai atau warung dan pasar, jadi sesuai dengan keinginan dan kemudahan dalam pembelian. Yang kedua itu iklan deodoran Rexona, karena Rexona adalah produk kebutuhan yang cukup dikenal oleh masyarakat. Produk ini memberikan kualitas dan inovasi terbarunya dengan menciptakan jenis deodoran yang dibutuhkan oleh konsumennya dan tidak susah untuk ditemukan, terdapat di minimarket dan pasar. Iklan yang ketiga yaitu iklan body lotion Marina. Karena lotion Marina merupakan produk hand body lotion yang dilengkapi dengan UV protection untuk melindungi kulit dari sinar matahari, selain mudah ditemukan di toko-toko sembako dan juga harganya yang terjangkau. Jawaban nomor 8. Teman saya memilih iklan body lotion Vaseline karena produk Vaseline berada di 5 besar dan teman saya juga percaya dengan produk Vaseline ini yang bisa membuat kulitnya lembut dan terlihat putih, dan dia berminat untuk membeli body lotion Vaseline tersebut. Jawaban nomor 9. Produk implement yang ada di rumah. Yang pertama yaitu jawaban nomor 9. Fungsi utilitarian. Seseorang menyarankan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk atau reward tersebut atau menghindari risiko dari produk. Fungsi mempertahankan ego. Sikap tersebut berfungsi untuk meningkatkan rasa aman dari ancaman yang datang dan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri konsumen. Fungsi ekspresi nilai. Berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Fungsi pengetahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen. Jawaban nomor 10. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen. Yang pertama, pengetahuan produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Yang keempat, pengetahuan tentang atribut produk. Yang kelima, pengetahuan tentang manfaat produk. Yang keenam, pengetahuan tentang kepuasan produk atau jasa. Jawaban nomor 11. Barang-barang high implement yang ada di rumah. Yang pertama, televisi, karena televisi menjadi salah satu sumber hiburan. Yang kedua, mesin cuci, karena mesin cuci sangat dibutuhkan dalam pekerjaan rumah tangga dan mesin cuci bisa diandalkan, bisa jadi andalan. Yang ketiga, kulkas, memudahkan untuk menyimpan bahan-bahan makanan dan bahan makanan bisa lebih awet. Yang keempat, rice cooker, karena masak nasi akan lebih mudah dan tidak merepotkan. Masak nasi jadi lebih cepat. Yang kelima, kursi dan meja makan, karena hal ini menghindari serpihan makanan jatuh di tempat lainnya. Jawaban nomor 12, generasi Z dalam membeli suatu produk. Generasi Z lebih tertarik untuk membeli produk yang jauh lebih murah dan memilih toko yang terlihat minimalis untuk menghindari overspending. Minimarket dan supermarket masih menjadi pilihan utama dari generasi Z dalam membeli kebutuhan mereka. Jawaban nomor 13. Contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumennya. Contohnya yaitu orang akan cenderung menahan untuk mengkonsumsi produk komplemen seperti paket liburan, handphone atau barang-barang hobi.